tempat Anda hujan? Karena di sini mendung, gelap sekali. Jadi buat Anda yang masih menjemur, tolong jangan lupa diangkut jemurannya. Sebelum Anda menyaksikan saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Baik, seperti biasanya saya ditemani oleh bibir raksasa ini. Kita ada di pojok. Ini namanya kita sebut apa ya? Ini pojok bibir raksasa gitu ya. Pojok Rumpi. Kita akan membahas berita-berita terhangat di dunia selebriti. Dan ini dari kemarin dari sidang perceraiannya Cathy Sharon dan juga Eka Kusuma. Ini ada berita apa update-nya dari sidang perceraian kemarin? Set! Ini bukti suami Cathy Sharon selingkuh, begitu ya kan. Kalau kemarin kita sudah mengundang kuasa hukum dari Cathy Sharon yaitu Mas Fajri ya, Mas Fajri Bubu yang mukanya kayak bubu. Sekarang kita akan menghubungi pengacaranya dari Eka Kusuma. Kita mau klarifikasi dan mau bertanya langsung ya. Sudah dihubungi, sudah standby telepon. Ini namanya adalah Mas Fahri. Halo, selamat sore Mas Fahri. Halo, iya Mbak. Halo, terima kasih sudah meluangkan waktu Mas Fahri. Iya Mbak. Oke, saya mau tanya nih Mas Fahri, ini kan kemarin ada sidang ya, Mas Eka Kusumanya hadir. Betul, ada sidang. Oke, kalau boleh tahu kemarin itu sidang yang dibahas seputar masalah apa kemarin itu? Apakah mediasi atau sudah masuk? Kemarin sidang itu kan sidang apa namanya, keterangan saksi daripada tergugat. Iya. Saya lupa nama saksinya siapa itu. Oh, dari tergugat tuh maksudnya dari Cathy Sharon? Kenapa? Maksudnya tergugat ini kesaksian dari Cathy Sharon, dari pihaknya Cathy Sharon gitu Dari ya? Cathy Sharon, benar dari Cathy Sharon. Oke, baik. Nah ini kita mau tanya nih karena belum pernah ngobrol dari pihaknya Eka Kusuma ya. Ini kan kalau dari pihak Cathy Sharon sendiri tidak menginginkan perceraian. Bagaimana kalau dari pihaknya Mas Fahri sendiri menanggapi keinginan dari pihak Cathy Sharon? Ya kalau dari pihaknya kami, karena kan Mas Eka sendiri udah berbicara ya melalui kuasa hukumnya kan, dia sudah bikin statement bahwa dia sudah tidak mau rujuk lagi dengan siapa, Mbak Catherine gitu. Oh gitu. Hal terberat yang istilahnya menutup kemungkinan untuk rujuk tuh apa, Mas? Jadi yang sangat ibaratnya sangat prinsipal itu karena kan dia Mas Eka itu maksudnya sudah tidak bisa dirukunkan lagi, Mbak. Karena dia sering, karena ya penyebabnya itu kan karena dia sering pulang malam ya kan. Iya. Jadi sering party itu kan. Ya mungkin selain itu mungkin ada permasalahan yang mungkin yang prinsip juga mungkin yang nggak bisa dijelaskan di media gitu kan. Oke. Jadi Ini maksudnya makanya di gugatannya itu pun secara materi di gugatannya itu kan. Iya. Karena sering pulang malam ya kan, tapi itu artinya kan bisa juga luas seperti itu, Mbak. Oh oke. Nah, ini maksudnya sering pulang malam itu terjadinya apa di awal-awal pernikahan kah atau sampai terakhir pun masih terjadi begitu? Ya mungkin dari awal mungkin dari anak pertama, kalau keterangan dari Mas Eka kan sampai terakhir pun sampai dia ibaratnya mungkin kalau udah lagi hamil mungkin enggak kali ya, mungkin pas punya anak kedua pun ya masih gitu kan. Maksudnya pas punya anak pertama kan masih sering pulang malam gitu. Mungkin Mas Eka bilang sering dinasehatin ya, tapi tetap juga. Oke, baik. Nah ini saya mau tanya lagi, kalau dari pihak Cathy Sharon kan mengatakan pada saat surat itu sampai ke Cathy Sharon, Cathy-nya kaget karena pada saat itu Mas Eka-nya tidak sedang berada di Indonesia. Bahkan ketika dilihat surat kuasanya untuk mengurus ke pengadilan pun itu juga ditandatangani pada saat setahu Cathy, Mas Eka juga tidak ada di Indonesia. Apakah betul seperti itu? Oh enggak. Jadi pas waktu penandatanganan itu waktu dia ada penandatanganan tuh ada, Mbak, itu Mas Eka ada di Jakarta itu, Mbak. Oh, tanda tangan surat kuasa itu ada di Jakarta. Iya. Tapi Cathy tahunya dia nggak di Jakarta. Ya, berarti dia menandatangani langsung itu, Mbak. Menandatangani langsung. Tapi memang belum pernah berbicara sebelumnya bahwa akan ada gugatan cerai, tiba-tiba ada surat begitu. Apa gitu maksudnya, Mbak? Enggak, dari pihak Cathy kan mengatakan kaget sekali karena kayaknya sebelumnya belum ada pembicaraan gitu. Apakah memang belum ada pembicaraan sebelumnya? Ya kalau kita kan di sini kan sebagai kuasa kan hanya menerima kan bahwa Mas Eka itu kan mau mengajukan gugatan cerai kan. Oke. Ini kalau ketemu sama Mas Fahrinya sendiri untuk konsultasi mengajukan gugatan itu dari bulan apa sih sebetulnya Mas Fahri? Sebenarnya dari bulan-bulan sebelumnya lagi dari Mbak Catherine masih lagi hamil, guys, itu udah ada konsultasi ingin menggugat cerai. Gitu. Dari saya bilang karena kan ini kurang karena kan Mbak Catherine sendiri kan lagi hamil kan, dalam keadaan hamil. Begitu. Nah, saya bilang paling enggak tunggu bersabar itu sampai itu gugatan ini diajukan, tunggu sampai melahirkan aja. Saya bilang gitu. Itu kalau untuk soal anak-anak, apakah dari pihak Mas Eka juga akan mengajukan tuntutan untuk hak asuh anak?
Jadi kalau masalah hak asuh anak, Iya. masalah hak asuh anak itu maunya Mas Eka mau menginginkan hak asuh anak. Heeh. Tapi kepengurusan itu diserahkan kepada Mbak Catherine gitu sebagai ibunya karena anaknya itu masih bawah kecil. Tapi haknya itu maunya dipegang dengan Mas Eka gitu, Mbak. Oh begitu maunya, oke. Nah ini mengenai kabar bahwa ada bukti bahwa sebetulnya alasannya sesungguhnya itu adalah karena ada orang ketiga gitu, wanita idaman lain. Apa tanggapan dari pihak Eka? Ya kalau tanggapan dari pihak Mas Eka sih, dia bilang ya orang ketiga yang dimaksud inisial yang beredar di media itu kan juga itu sebenarnya kan teman bisnis juga ya kemungkinan yang sekarang ini emang lagi dekat. Jadi sangat disorot seperti itu. Emang teman Eka juga kan banyak, Mbak ya. Oh, jadi bukan Ada laki, gara-gara ada perempuan. bukan gara-gara ada perempuan lain kemudian mengajukan gugatan cerai? Enggak, maksudnya siapanya nih Mbak, gugatan cerai nih? Maksudnya itunya, Mas Mas Eka. Eka, kalau Mas Eka mengajukan gugatan cerai karena udah tidak ada kecocokan lagi. Oh bukan karena orang ketiga? Bukan, ya Oh, mungkin oke. mungkin ada orang ketiga itu ya mungkin nggak bisa dibuka di media. Oh, oke. Yang persis ya kan, yang pasti itu kan ya sudah tidak ada kecocokan, sering Oke. pulang malam ya. Tapi itu kan ya berkembang lah seperti itulah. Oh, iya, Jadi iya. Mas Eka bilang ke saya nggak usah lah ibaratnya diinin ke media, Ditanggapi. disebarluaskan. Oh. Nah, ya cukup. Oke. Yang penting kan tujuan dia ini kan hanya mau Bercerai. satu yaitu tujuannya cerai. Oke. Jadi kalau masalah pengembangan adanya will atau adanya pill udahlah nggak usah dibahas dia bilang kayak masalah itu. Baik. Buat apa untuk dibahas? Yang penting Oke. saya sudah tidak Bisa. suka lagi, sebenarnya saya tidak mau lagi untuk sebenarnya kembali lagi untuk Oh, maksudnya oke. bersatu di dalam pernikahan. Oke. Kalau dia putusannya tetap 1 bulan itu bercerai. Baik, baik Mas Fahri terima kasih banyak atas waktunya. Kita Baik. boleh kita mungkin kapan-kapan ketemu langsung di Rumpi ya Mas Fahri ya? Iya Mbak, Oke, boleh Mbak. baik. Boleh, Terima ya. kasih. Selamat sore Mas Fahri. Iya, sama-sama. Oke, nah itu tadi adalah berita kita di Pojok Rumpi, langsung update. Nah kita juga mau sekarang bertanya lagi, ini ada berita kemarin ya mengenai sebuah kecelakaan yang cukup mengagetkan. Sudah hadir di sini bersama kita untuk kita ngobrol-ngobrol yaitu Ustadz Al-Habsyi. Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oke, saya duduk di sini. Nah, seperti apa sih update beritanya? Kalau lihat fotonya sih kemarin sempat serem banget begitu ya keadaannya. Kita lihat bersama yuk yang berikut ini. Ahmad Al-Habsyi, pendakwah berdarah Arab Padang ini lahir di Palembang tanggal 17 Mei 1980. Di tahun 1995 ketika dirinya masih duduk di kelas 3 SMP, ia sudah mulai berdakwah, bahkan sempat berdakwah keliling Malaysia dan Singapura hingga dikenal sebagai mubalik cilik. Kemampuannya berdakwah diturunkan dari sang ayah, Abu Bakar Al-Habsyi yang juga seorang ustadz di Palembang. Namanya semakin dikenal masyarakat ketika di tahun 2005 dirinya berduet ceramah dengan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Tanggal 13 Agustus 2006, Ustadz Al-Habsyi menikahi putri Aisyah Aminah yang merupakan penggemar setia dan kini mereka dikaruniai 3 buah hati, Fahri Al-Habsyi, Fatimah Najla, dan Khadijah Najwa. Baru-baru ini di tanggal 6 Maret kemarin, Ustadz Al-Habsyi mengalami musibah kecelakaan saat melakukan dakwah di Sumatera Utara. Mobil yang ditumpangi sang ustadz menabrak sebuah rumah warga bernama Ali Husni hingga mobil tersebut ringsek. Kabar kecelakaan tersebut diunggah lewat akun Twitter pribadinya. Lantas benarkah jika kini Ustadz Al-Habsyi tengah dilaporkan ke pihak polisian oleh Ali Husni karena dianggap tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut? Lalu bagaimana pula dengan kisah perjalanan panjangnya menjadi seorang pendakwah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Nah itu tadi, kalau lihat mobilnya serem banget ya Pak Ustadz. Pak Ustadz gimana? Kalau sekarang ini masih pakai kursi roda kemana-mana apa karena masih memang ada efeknya masih terasa begitu? Ya, efeknya kalau terlalu lama Sampai berjalan, berdiri atau duduk lama, suka ada rasa sakit di bagian kaki dan pinggang. Oke. Nah, yang saya alami sebenarnya tidak separah asisten saya. Jadi posisinya kita itu bertiga, ditambah 1 supir dari panitia. Oke, jadi ini supir, sebelah ada asisten. Ya, Kemudian yang di belakang asisten saya asisten juga. yang parah. Yang parah yang tadi itu Iya. ringsek banget sebelah kanan, Saya posisi di samping sebelah dia. kiri. Oke. Nah, kondisi yang fatal itu cuma kita berdua karena dua-duanya kita dalam kondisi tertidur. Oke, baik. Seperti apa detail kejadian yang tentunya pasti membuat trauma Pak Ustadz begitu ya? Kita akan bahas yang berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. No Secret.